Setelah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, akhirnya Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno diangkat sebagai Presiden pertama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasan mengapa Soekarno menjadi Presiden Indonesia adalah karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Masa pemerintahan Soekarno ini disebut sebagai masa Orde Lama. Untuk membahas lebih lanjut tentang masa Orde Lama, simak video ini sampai selesai. Istilah Orde Lama sebetulnya baru dimunculkan saat Indonesia dipimpin Soeharto dalam Orde Barunya. Orde Lama dipakai Soeharto untuk merujuk pada masa pemerintahan Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung selama sekitar 22 tahun, dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintah bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah Belanda. Ciri-ciri masa Orde Lama. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat digugat, jadi perannya dominan. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden berhak mengubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. 5. Terbatasnya partai politik. 6. Berkembangnya pengaruh komunis. 7. Meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Kelebihan masa Orde Lama. 1. Berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kelebihan pemerintahan Orde Lama adalah Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Diketahui pada awal kemerdekaan banyak terjadi peristiwa bersejarah. Nah, dari hal tersebut menunjukkan keinginan luar biasa rakyat Indonesia untuk merdeka. 2. Indonesia jadi pelopor gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GBN merupakan organisasi yang mewadahi negara-negara yang tidak ikut masuk dalam blok barat maupun blok timur. Diketahui gerakan non-blok dibentuk pada 1 September 1961 serta memiliki pengaruh yang cukup besar dan krusial. Melalui Presiden Soekarno, Indonesia turut mendirikan gerakan ini. 3. Pemilihan umum pertama di Indonesia. Kelebihan pemerintahan Orde Lama ialah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Pemilihan umum pertama ini dianggap sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Tak hanya itu saja, pemilihan umum ini diselenggarakan saat keamanan negara kurang kondusif akibat pemberontakan di ITI. Kekurangan masa Orde Lama. 1. Situasi politik yang tak stabil. Pada masa pemerintahan Orde Lama, terjadi pergolakan politik yang hebat karena kondisi Indonesia yang baru merdeka. Dengan adanya usulan dari berbagai golongan, membuat banyak persaingan antar golongan. Hal ini bisa dilihat dari pendeknya umur setiap kabinet yang menjalankan pemerintahan. 2. Munculnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dikenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Perbedaan sistem demokrasi terpimpin dan liberal berada pada kekuasaan Presiden. 3. Ideologi yang saling bertentangan. Salah satu kekurangan pemerintahan Orde Lama adalah adanya pertentangan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis. PNI, PKI, dan Partai Masyumi adalah 3 partai yang saling bertentangan di era Orde Lama. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama. 1. Pembebasan Irian Barat dari Belanda.
Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan 3 Komando Rakyat atau Trikora pada 1961. Trikora menandai usainya upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda terkait pembebasan wilayah Irian Barat, atau bisa dianggap Indonesia sudah mengibarkan bendera perang untuk berebut wilayah kesatuannya. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York yang menyetujui diselenggarakannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Hasil PPRA menyatakan Papua memilih tetap jadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masuk era Orde Baru. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Pasca tragedi 30 September, Nasakom tenggelam dan kehilangan pamornya karena anggapan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. 3. Doktrin Manipul-Usdek. Manipul-Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipul-Usdek disampaikan dalam sebuah pidato pada 17 Agustus 1959, mengingat pasca pemilu 1955 belum ada perubahan signifikan yang terjadi pada konstitusi atau jalannya pemerintah negara. Akhir masa Orde Lama. Super Semar adalah tanda berakhirnya era Orde Lama dan beralih menuju Orde Baru 1967 sampai 1998. Super Semar disebut dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Tujuan Super Semar adalah untuk mengatasi konflik kala itu, yakni peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang mengakibatkan terbunuhnya 7 Jenderal TNI pada 30 September 1945 hingga 1 Oktober 1945. Tentara menuding bahwa PKI yang menjadi dalang di balik peristiwa mengenaskan tersebut. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti-komunis sehingga membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI pada Oktober 1965. Melihat situasi yang mendesak ini, Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan. Keinginan Soeharto pun terpenuhi dengan ditandatanganinya Super Semar oleh Soekarno pada 11 Maret 1966 sore hari di Istana Bogor. Secara praktis, Super Semar telah membuat posisi Presiden Soekarno semakin melemah karena Soeharto mengambil alih pemerintahan. Selanjutnya, dalam sidang MPRS, Soeharto pun secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Dengan demikian, era Orde Lama telah berakhir dan beralih menjadi Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Itulah tadi penjelasan tentang masa Orde Lama saat pemerintahan Soekarno. Terima kasih telah menonton dan semoga apa yang disampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat. Dadah!